Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Prastio. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai jasa layanan bank syariah. Jasa layanan perbankan merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Kualitas jasa pelayanan perbankan ini harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dan diakhiri dengan kepuasan nasabah. Artinya, jasa pelayanan perbankan ini kualitasnya bukan berdasarkan pada persepsi dari perbankan itu sendiri, namun berdasarkan pada persepsi dari nasabah. Kualitas jasa pelayanan ini harus dibina dan dilakukan penilaian secara keseluruhan terhadap prestasi jangka panjang. Nah, bank syariah ini memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atau perantara yang mana mempertemukan pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Kemudian jasa bank dan aplikasi akadnya. Dalam konteks Islam, penangguhan hutang biasa disebut dengan kafalah, yakni orang yang diperbolehkan melakukan perjanjian atau penjaminan untuk menjalankan hak dan kewajiban orang lain. Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku pihak ketiga ini dalam praktiknya dilaksanakan perorangan maupun oleh instansi perbankan. Nah, dalam praktiknya, implementasi dari akad kafalah ini dalam perbankan adalah bentuk bank garansi. Bank garansi merupakan tindakan dari garantor. Dalam hal ini, bank sebagai penjamin jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya tidak membayar hutang, maka si garantor inilah yang akan mengambil alih kewajiban tersebut. Dalam SEBI nomor 10/14 DPBS tertanggal 17 Maret 2008 telah disebutkan bahwa kegiatan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk jasa pemberi jaminan atas dasar akad kafalah itu memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemberi jaminan terhadap pihak ketiga. Kemudian, bank wajib melakukan analisis terhadap rencana jasa pemberian jaminan kepada nasabah. Selanjutnya, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar kafalah, serta hak dan kewajiban nasabah. Kemudian, objek penjaminan harus merupakan kewajiban pihak atau yang meminta jaminan. Jelas nilainya, jumlah dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah. Kemudian, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar kafalah. Kemudian, bank dapat meminta jaminan berupa cash, kolateral, atau bentuk jaminan lainnya. Yang selanjutnya, bank dapat memperoleh imbalan yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap. Kemudian yang terakhir, ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang jasa letter of credit serta aplikasi akadnya. Letter of credit itu sendiri adalah dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh issuing bank atau bank devisa atas permintaan dari nasabahnya atau importer yang ditunjukkan untuk penjual atau eksportir. Eksportir itu sendiri dapat menarik vessel dengan jumlah tertentu yang tertera di dalam letter of credit tersebut. Letter of credit atau juga disebut dengan dokumentari kredit juga bisa digunakan untuk membiayai kontrak penjualan jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum
mengenai dengan baik, khususnya pada transaksi ekspor dan impor. Letter of credit juga dapat didefinisikan sebagai instrumen yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk calon peminjam untuk dapat menarik wesel atas lembaga tersebut, dan jumlah tersebut akan diekspektasi dengan sendirinya. Selanjutnya itu dalam mengimplementasikan letter of credit syariah, di mana pengguna produk ini sangat familiar dengan letter of credit konvensional. Letter of credit berbasis syariah tidak hanya harus mematuhi aturan perdagangan internasional dan aturan perbankan, tetapi juga harus mematuhi hukum Islam. Akad letter of kredit impor maupun ekspor berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional yang terdapat di dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu wakalah bil ujrah dan qard, mudharabah dan salam. Tetapi akad letter of credit akan tepat untuk praktik di perbankan syariah adalah akad wakalah bil ujrah. Dengan melakukan akad wakalah bil ujrah, importer atau nasabah memberikan kepercayaan kepada bank untuk mewakilinya dalam pengurusan dokumen-dokumen maupun pembayaran kepada eksportir. Lalu setelah transaksi selesai, bank akan memperoleh ujrah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan importer di awal akad. Selanjutnya yaitu jasa penukaran mata uang atau SAF. Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan money exchange atau foreign aid. Sedangkan dalam kamus Al-Munjid fi al-Lugha yang disebutkan bahwa asaf yang berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau saf yang mempunyai arti azidaya, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Asaf kadang-kadang juga yang berasal dari kata sarafa yang artinya membayar dengan penambahan. Sedangkan secara istilah fikih dapat disebutkan bahwa baisaf adalah menjadi mata uang dengan mata uang, emas dengan emas. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenisnya, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar ataupun sebaliknya. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa saf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak ataupun pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya. Mengenal SAF sebagai salah satu kegiatan usaha bank di sektor jasa memiliki landasan syariah yang terdapat dalam hadis Nabi, yang artinya jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur apabila satu jenis harus sama atau kualitas dan kuantitasnya dan dilakukan secara tunai, dan apabila jenis berbeda maka jumlah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat secara tunai. Seperti yang telah dijelaskan bahwa setelah beberapa jenis mata uang yang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, di mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam dapat diistilahkan dengan saf, sebagaimana halnya emas dan perak. Selanjutnya adalah jasa qard dan jasa pembayaran lainnya. Untuk yang pertama yaitu jasa qard. Qard secara bahasa berarti al-qat'u, yaitu pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berutang disebut dengan qard karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang. Qard merupakan turunan dari qardul hasan.
Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam akad qard sendiri mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, di mana dalam akad ini peminjam tidak boleh mengisyaratkan keuntungan dalam peminjam, dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan. Selanjutnya yaitu aplikasi qard dalam perbankan. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang pendek. Yang kedua, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Kemudian yang ketiga, sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial, biasanya kepada UMKM, yaitu usaha mikro kecil. Kemudian yang keempat, sebagai peminjam talangan haji, di mana nasabah calon haji memberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji. Kemudian sebagai peminjam tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Kemudian yang keenam, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Kemudian yang ketujuh, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Kemudian yang terakhir yaitu qard juga diterapkan produk rahan dan rahan emas. Selanjutnya yaitu jasa hawalah. Dalam keilmuan muamalah pengalihan hutang lebih dikenal dengan al-hawalah. Secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk menggapai ridho Allah. Jika yang dialihkan utang, maka akad hawalah merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi. Jadi, al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal ini dapat dijelaskan bahwa A, yaitu sebagai muhal, memberikan pinjaman kepada B, yaitu muhil, yaitu si penghutang tadi. Kemudian sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C, yaitu muhal alaih. Begitu B tidak mampu membayar utangnya kepada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian si C yang harus membayar utang si B kepada si A, sedangkan utang si C kepada si B dianggap selesai karena dengan adanya akad tersebut. Hawalah sering juga disebut dengan sebutan hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, hiwalah dikelompokkan menjadi dua, yaitu mutlaqoh atau umum dan muqayyadah atau terikat. Yang pertama, hiwalah mutlaqoh, yaitu hiwalah terjadi ketika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkan dengan utang piutang mereka, sementara muhal alaih menerima hiwalah. Ulama selain mazhab Hanafi tidak memperbolehkan hiwalah semacam ini. Sebagian ulama berpendapat pengalihan utang secara mutlak ini termasuk kafalah mahdah atau jaminan. Untuk itu harus didasarkan pada kerelaan tiga pihak orang
tiga pihak, yaitu orang yang mempunyai piutang, orang yang berhutang, dan orang yang menanggung hutang. Kemudian yaitu yang kedua, hiwalah muqayyadah adalah jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih dengan mengaitkan pada hutang muhal alaih padanya. Inilah hiwalah yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Yang selanjutnya yaitu aplikasi al-hawalah dalam perbankan syariah, yaitu sebagai take over, berarti mengambil alih, atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan. Terkait itu, take over syariah adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat take over terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Take over merupakan proses perpindahan kredit nasabah di bank konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah. Pada proses take over ini, bank syariah sebagai pihak yang akan melakukan take over terhadap kredit yang dimiliki calon nasabahnya di bank konvensional, yang bertindak sebagai wakil dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa kredit yang terdapat di bank asal, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga barang yang dikreditkan menjadi milik nasabah secara utuh. Kemudian, untuk melunasi hutang nasabah kepada bank syariah, maka nasabah tersebut menjual kembali barang yang dikreditkan tadi itu kepada bank syariah. Kemudian bank syariah akan menjual lagi kepada nasabah dengan pilihan kombinasi akad yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 31/DSN MUI /6/2002 tentang pengalihan hutang. Kemudian penerapan kontrak hawalah dalam sistem perbankan biasanya ditetapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang dan menagihnya dari pihak ketiga itu. Kemudian yang kedua, post-date check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu piutang tersebut. Kemudian yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah. Selanjutnya, jasa gadai dan aplikasi akadnya. Rahan atau gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Rahan juga dapat diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang mengambil hutangnya secara keseluruhan atau sebagian saja. Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya, dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan sebagai jaminan. Aplikasi rahan pada perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan aset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang diluncurkan oleh pihak bank. Rahan termasuk dalam salah satu pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum, pegadaian, rahan merupakan produk utama. Kemudian manfaat yang dapat diambil oleh bank dalam prinsip arahan, yaitu yang pertama menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan dari bank. Yang kedua, memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh bank. Kemudian yang ketiga, jika rahan ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana di daerah. Kemudian ada resiko yang mungkin terdapat dalam rahan, yaitu resiko tak terbayarnya utang nasabah dan resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.